السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Akbar Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian subuh kita. Mudah-mudahan majlis kita senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah untuk terus mengamalkan risalah yang beliau tinggalkan untuk kita hingga akhir hayat, hingga kita dapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau tidak ada halangan, insyaallah nanti malam kita akan menunaikan salat tarawih pertama kita di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Menyambung kajian kita hari Rabu kemarin, salah satu kunci yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman yang ingin sungguh-sungguh meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Kalau di hari Rabu kemarin kita bahas tentang takwa, Allah berulang kali bicara tentang takwa di dalam Al-Quran. Allah bahkan sampai perintahkan dengan tegas bahwa orang-orang beriman itu harus menjadi orang bertakwa. Di takwa itu bukan pilihan Bapak Ibu, bukan kok bisa takwa rancak kok enggak ada, bukan itu. Tapi Allah perintahkan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, kamu harus bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sudah fi'il amar, ittaqu itu fi'il amar ya. Dan ulama menegaskan kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kalau Allah sudah menggunakan kata perintah itu artinya apa? Wajib. Tapi tidak cukup Allah sekedar menggunakan ittaqu ya alladzina amanu taqullah. Allah akan tegaskan haqqa tuqatih, dengan sebenar takwa. Dan puasa adalah wasilah untuk menggapai takwa itu, sarana untuk menggapai takwa itu. Maka kalau orang betul-betul ingin puasanya sukses, berhasil, maka harus hadir dalam dirinya obsesi ketakwaan itu melebihi segala obsesi yang lain, melebihi segala keinginan yang lain. Betul-betul membuncah dalam dirinya keinginan untuk menjadi hamba yang muttaqin. Nah, menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita perhatikan dalil-dalil khususnya hadis ya yang bicara tentang puasa, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita suatu obsesi. Obsesi itu artinya apa Bapak Ibu? Keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu. Banyak manusia obsesinya dalam hidup dunia apa? Harta. Supaya orang tuku banyak-banyaknya dapat. Apapun jalan kalau perlu dihalalkan, yang pokok penting ada tahu bisa sebanyak-banyaknya.
Bahkan meskipunlah payah mempagunukannya, entah kakama kah dicarikan jalan keluarnya uang, itu masih saja dicari. Ada sebuah pembahasan di channel YouTube-nya Profesor Renald Kasali, salah seorang guru besar tentang sumber daya manusia. Beliau bahas tentang money laundering, pencucian uang. Itu ada banyak orang kaya di muka bumi ini, itulah tidak tahu kama kenyopaikan pitinya, maka masuklah ke berbagai pos yang kemudian menjadi penebar kerusakan di muka bumi. Tapi dia tidak berhenti mencari uang. Sebanyak yang masih bisa dia lakukan. Itu obsesi sebagian besar manusia itu. Uang, pitih, materi. Sebagian yang lain apa? Jabatan. Setinggi-tinggi dicari jabatan meskipun dengan menzalimi orang lain. Nah, orang-orang beriman harus menjadikan obsesinya tadi apa? Takwa, ketakwaan kepada Allah. Nah, ada yang lain yang segaris sebangun paralel dengan obsesi ketakwaan itu, yaitu obsesi berharap ampunan Allah, maghfirah Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca kitab-kitab hadis atau kitab fikih juga tentang siam, tentang puasa, maka kita temukan ada menarik sekali Bapak Ibu, Rasul menggunakan redaksi hadis atau kalimat yang hampir persis sama. Kita bacakan setidaknya yang Anda temukan 3 hadis. Hadisnya hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma artinya siapa yang berpuasa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman wa ihtisaban. Ihtisab ini berbeda pendapat para ulama dalam menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Yang populer terjemahannya penuh perhitungan. Ihtisab dia ditarik ke kata asal kata hisab. Hisab diartikan sebagai perhitungan, maka ihtisab diartikan perhitungan, penuh perhitungan. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan terjemahan yang lebih tepat, ihtisab itu ketulusan. Ketulusan. Nah, bisa juga dibawa ke makna totalitas, kesungguhan dan seterusnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang bersungguh-sungguh betul berpuasa itu dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu, maka pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Pasti akan, ini jaminan Rasul. Dan Rasul itu as-sadiqul masduq, orang yang pasti benar perkataannya, tidak pernah ingkar dari janjinya, dan Allah yang menjamin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu, Muhammad itu, Rasulullah itu tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, tidak pernah dia berbohong. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang dikatakannya pasti bersumber dari wahyu. Dan hadis itu sebenarnya sumbernya juga wahyu. Pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kata Rasul, kalau dia betul-betul berpuasa dengan dasar iman dan ihtisab. Ada hadis lain, bedanya cuma 1 huruf Bapak Ibu. Man qama Ramadan. Yang tadi man shoma, berikutnya man qama. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, qiyam Ramadan, salat tarawih. Termasuk juga tahajud sebenarnya. Bapak Ibu ya, salat tahajud di bulan Ramadan itu masih ada ya. Coba dulu di antara kita mungkin menganggap kan Allah tarawih. Tarawih ada, tahajud juga tetap ada. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah khusus, salah satu yang paling istimewa tentu salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu, maka juga pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada hadis lain lagi, satu lagi, man qama lailatul qadar, siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, juga dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu, maka pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perhatikan bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita obsesi, harapan besar akan maghfiratan minallah, ampunan dari Allah. Itu sejatinya seharusnya mendorong kita betul-betul bersemangat mengisi Ramadan. Nah, ini dikaitkan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan lagi, wasari'u, bersegeralah kamu ya orang-orang, bersegera, bersungguh-sungguh. Untuk apa? Ila maghfiratin, mencari ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati, dan buru kejar surganya Allah. Nah, ini juga dalil ayat yang membatalkan pandangan sebagian orang yang mengatakan, oh ibadahku tidak boleh untuk mencari surga, ibadahku untuk mencari ridha Allah. Tidak, ayat ini membatalkannya. Allah yang memerintahkan kita mengejar surganya, dan itu sejalan paralel dengan cinta Allah, berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, bukan sesuatu yang bertentangan. Oh, kalau ibadah mencari surga itu salah tuh, yang betul tu beribadah mencari ridha Allah. Mencari surga itu mencari ridha Allah. Gitu ya, ini sekedar intermezzo, karena ada sebagian orang membeda-bedakan ampunan Allah di situ, surga Allah di sisi lain. Tidak. Surga Allah itu sebangun dengan mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari cintanya Allah. Allah yang perintahkan, wasari'u, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan surganya. Nah, maka kini pertanyaannya Bapak Ibu, apakah harap terhadap ampunan Allah ini betul-betul ada dalam diri kita atau tidak? Nah, itu, dan kalau tidak ada, seandainya tidak ada atau kecil sekali, rendah sekali frekuensinya, sedikit sekali kualitasnya, nah ini yang harus kita coba hadirkan terus dalam hati kita dan pikiran kita dan perasaan kita. Kalau itu ada, insya Allah mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang akan kita lalui, mudah-mudahan betul-betul akan menjadi hari-hari Ramadan yang bernas, hari-hari Ramadan yang berkualitas, hari-hari Ramadan yang betul-betul mudah-mudahan mengantarkan kita mengupgrade, meningkatkan kualitas diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Walaupun astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi